Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu dan bapak serta saudara-saudaraku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, wabil khusus kepada Ustadz kita Al-Karam Bapak Dr. Amir Junaidi SAMH yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah menyertai kita dan siap akan memberikan ilmunya, tausiahnya, sehingga kita bisa lebih memahami tentang bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai teman terdekat. Artinya teman terdekat adalah kita tidak bisa lepas sedikit pun dengan Al-Quran. Kita akan bawa Al-Quran ini dan menjadi teman kita saat hidup kita di dunia, saat dikubur, dan saat nanti di mizannya Allah, bahkan sampai dengan di surganya Allah. Oleh karena itulah, mari kita simak bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Amir Junaidi SAMH. Untuk itu, waktu sebelumnya kami aturkan kepada Ustaz Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu al-azim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya matur, marilah kita bersama-sama lebih dulu memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat-nikmatnya lah kita pada sore hari ini bisa bersilaturahmi, bermuajahah, berkumpul, bertolakul ilmi dalam rangka mencari dan mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, atas nikmatnya Allah yang sangat luar biasa, tidak terhitung jumlahnya, maka marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian sore hari ini, kita ucapkan syukur kita kepada Allah dengan lafal syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sholawat dan salam Bapak Ibu marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabatnya. Semoga kita yang hadir dengan seluruh keluarga kita, anak cucu kita besok, Bapak Ibu di yaumul qiyamah, semoga mendapat ridho Allah, mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Allahumma amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pengurus IPHI Haji Surakarta, IPHI Surakarta pada kesempatan sore hari ini lewat sahabat kami yaitu Ustadz Dono Haji Dono Suko, yang pada kesempatan ini saya didaulat untuk menyampaikan kajian tentang Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena beratnya materi ini, makanya Yon Sewu pada sore hari ini tidak ada istilahnya guru dan murid, tidak ada. Jadi tidak ada guru dan murid, tidak ada, semuanya sama. Artinya kita itu sama-sama belajar, mempelajari, memahami Al-Quran. Belajar, memahami, mempelajari, memahami Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tema atau judul menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita. Menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Dono Suko bahwa mengapa kita harus dekat dengan Al-Quran, itu pertimbangannya. Marilah kita jadikan Al-Quran itu kesana kemari menjadi teman, sahabat dekat kita. Ya, namanya sedulur Sinorowedi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kita dan Al-Quran. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memahami isinya Al-Quran, sebenarnya kita itu orang yang iman, takwa kepada Allah, mulai bernafas, berlaku, bersikap, bertindak, denyut jantung ini sebenarnya adalah Al-Quran. Karena ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini, mohon maaf kalau Bapak Haji Dono Suko itu menyampaikan menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat. Kalau saya boleh usul, ini ya boleh saja berpendapat jadikan Al-Quran itu menjadi imam kita. Jadikan Al-Quran itu menjadi imam kita. Jadi artinya sama. Kalau Al-Quran jadi imam, kita jadi makmum, artinya dekat antara imam dan makmum. Mengapa saya pilih Al-Quran ini jadikan imam kita? Ini mohon maaf, bukan berarti harus dengan pendapat saya, tidak. Ini apa yang menjadi ide dari Pak Haji Dono Suko juga baik, itu jadikan Al-Quran teman dekat, artinya sama. Kalau kita itu jadikan Al-Quran sebagai imam kita, kemudian kita makmum, artinya antara imam dan makmum sebenarnya itu dekat. Dan sama-sama mencari, mengharap ridho Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita atau teman dekat kita? Ini sudah menjadi kesepakatan kita sebagai orang Islam dan mukmin bahwa Al-Quran itu kalamullah.
Ini pengantar dulu. Bahwa Al-Quran itu firman-Nya Allah, kalam Allah, yang di dalam Al-Quran yang tadi mukaddimah saya sampaikan tadi, saya baca tadi, Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu isinya tidak diragukan lagi. Artinya apa, Bapak Ibu? Semua isi dalam Al-Quran itu benar. Benar. Kebenaran Al-Quran merupakan firman Allah ini, Bapak Ibu, untuk siapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Petunjuk buat orang yang bertakwa, orang yang percaya. Ini Bapak Ibu, makanya Al-Quran sudah menjadi konsensus kita bersama sebagai Muslim, sebagai mukmin, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai firman Allah yang isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu akan kita pegang, kita bagaimana lebih mendekat, kita jadikan imam kita Al-Quran itu untuk apa? Untuk sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, sebagai diri kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Ada di dalam ayat lain Bapak Ibu dalam Quran, ayat lain, yaitu ini. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah sebagai bayanun, itu adalah penjelas dinas kepada manusia, wa hudan, dan petunjuk wa mau'izatul lil muttaqin, serta menjadi pelajaran buat orang yang bertakwa. Sebagai bayanun linas itu penerang kepada manusia, juga menjadi petunjuk. Kemudian juga Al-Quran itu dijadikan sebagai apa? Sebagai pelajaran. Sebenarnya ada ibrah di dalam Al-Quran, ada tuntunan di dalam Al-Quran buat orang-orang yang bertakwa. Ini. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ada yang dinamakan Al-Quran itu Bapak Ibu, ada ayat yang lain itu ada Bapak Ibu sebagai apa itu sebagai basyirah. Nah, ada basyirul linnasi wa hudan wa rahmatul lil liqaumin yuqinun, adalah sebagai apa? Sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Jadi Al-Quran itu fungsinya bermacam-macam, sebagai petunjuk, pedoman, pandangan hidup, kemudian sebagai pembeda, sebagai apa itu penjelas dan apa pelajaran buat kita orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran untuk mukadimah ini, Bapak Ibu ada penerang, ada petunjuk, ada pelajaran, ada namanya pedoman. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kalau nanti waktunya nanti saya cukup, karena ini mohon maaf Bapak Ketua GHI Kota Surakarta, Bapak Dr. Anies Haji Zainal Abidin Z, kok lupa terus ini ya pakai IASI. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, dan nanti pertanyaan itu saya sampaikan pada panjenengan. Mahasiswa saya semester 6 itu saya tanya, saya berikan pertanyaan, satu pertanyaan ini sak semester tidak bisa menjawab. Sak semester tidak bisa menjawab. Mudah-mudahan nanti panjenengan tidak usah satu semester, 1 jam, setengah jam, mungkin 15 menit langsung bisa.
Karena saya percaya Bapak ini saya yakin sudah setiap hari sudah dekat dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, memahami. Ada pertanyaan apa sebelum saya lanjutkan? Kalau anggaplah saya ini bukan sebagai orang Islam, anggaplah saya ini bukan sebagai orang Islam, minta kepada orang Islam yang paham tentang Al-Quran, tolong berikan penjelasan atau petunjuk bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan tulisannya Muhammad, benar-benar kitabnya Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong tunjukkan. Anggaplah saya itu sebagai orang non-muslim, orang yang tidak percaya pada Al-Quran, bertanya kepada teman saudara kita yang beragama Islam, tolong tunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan tulisannya Muhammad, dan memang benar-benar ini adalah firman Allah. Ini mahasiswa saya satu semester 6 nggak bisa menjawab semester, ya, tak tunda lagi, tak tunda lagi. Terus menjelang ujian baru saya berikan penjelasan. Nah, ini pertanyaan. Nanti panjenengan mulai kita bersama mulai gali bagaimana jawabannya. Nanti sebelum akhir saya matur, nanti sebelum berakhir saya nanti akan memberikan mohon bantuan jawaban panjenengan gimana Bapak. Mohon maaf kepada Bapak Ketua, nanti Bapak Ibu, nanti mohon maaf saya menyampaikan materi ini tidak terlalu lama, mungkin secukupnya karena nanti juga ada diskusi tema yang lain. Bukan karena saya kurang menghargai Bapak Ibu pengurus panitia, tapi adalah karena saya itu menjadi kepala sekolah, menjadi dosen di Uniba, kepala sekolahnya Uniba, maka mendadak ada undangan rapat yang nanti pertemuan antara dekan, wakil rektor, dan yayasan, pengurus yayasan komplit, pembina, pengawas, rektor silakan. Jamnya sama. Nah, saya bingung, padahal saya dijauhi Pak Kiai Dono Suko ini sudah lama ini, makanya itu ya lewat panjenengan ya jauhnya Pak Ketua. Akhirnya ya mohon maaf Pak, nanti saya tanya kepada materi. Sebab kalau saya tidak datang urusannya kendil Pak. Urusannya kendil. Jadi nanti kalau saya datang nanti saya dipecat, lah kendil saya nguling. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini kita lanjutkan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk, pelajaran buat kita semuanya orang yang beriman kepada Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana sekarang? Nah, lanjut. Kalau Al-Quran sebagai imam kita, Bapak Ibu, ada satu hadis Rasulullah yang sahih juga. Kalau saya mengatakan sebagai imam, hanya istilahnya saja sebagai imam saja. Imam sama dekat dengan kita. Itu Bapak Ibu ada hadisnya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'alal Qur'an amamahu qatahu ilal jannah. Cuman hadisnya tidak saya, Arabnya tidak ada, saya tulis Latinnya. Mohon maaf karena saya mencari hadisnya ini di dalam kitab apa ini. Man ja'alal Qur'an amamahu qatahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu menjadi imamnya, qatahu ilal jannah, maka masuklah surga. Mereka itu yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya. Begitu sebaliknya, menja'alal Qur'an khalfahu,
sangkohu ilan nar. Khalfahu sangkohu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu adalah di belakangnya atau membelakangi Al-Quran, kita mengesampingkan Al-Quran, yang penting pokoknya saya ngerti terus, boh bener, boh ram, boh salah, boh rah, boh halal, boh haram, itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya. Itu adalah apa? Sangkohu ilana, yaitu masuk neraka. Dan makanya Bapak Ibu, saya hanya mengambil sila. Ini ada satu hadis. Lantas kalau kita jadikan imam, kalau istilah imam Al-Quran kita jadikan imam, dengan imam dan makmum yang dekat sama saja. Apa yang menjadi pendapat dari Pak Haji Donosuko. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang yang lanjut selanjutnya Bapak Ibu. Karena Al-Quran ini sebagai pedoman, yang petunjuk, pandangan hidup, suatu pelajaran buat kita sebagai orang yang beriman Bapak Ibu. Makanya agar kita lebih dekat, bagaimana konsep saya? Konsep saya gampang Bapak Ibu, sederhana. Saya tidak pakai mulu-mulu. Kalau kita ingin dekat dengan Al-Quran, kita cinta kepada Al-Quran, kita lebih dekat dengan Al-Quran, maka ada konsep. Konsep saya sederhana, satu, tanamkanlah suka membaca Al-Quran. Satu, tanamkanlah suka membaca Al-Quran. Yang kedua, tanamkanlah suka mempelajari. Kemudian yang ketiga, tanamkanlah suka memahami isi-isinya Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah agar kita cinta kepada Al-Quran dan kita mendapatkan petunjuk selama dunia akhirat. Maka yang terakhir tentunya amalkanlah isinya Al-Quran. Karena sebagai pedoman, petunjuk, pandangan hidup, dasar hidup kehidupan manusia agar hidupnya selama dunia akhirat. Cuman itu sebabnya, yaitu membaca, mempelajari, mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan isinya Al-Quran. Bapak Ibu, membaca Bapak Ibu, membaca. Orang yang membaca Al-Quran, pertama kali itu mesti males pegah. Karena awal itu pegah, males, orang mudeng, orang ngerti upo, bingung, macam-macam. Terus pegah, pokoknya wangel pokoknya. Pegah, angel, macam-macam kali-kali. Apalagi kalau sudah belajar mempelajari bahasa Arab sampai ke dalam kepada nahwu, sorof, tafsir, tajwid, makhraj, tajwid, wah luar biasa lagi. Jadi makanya sederhana Bapak Ibu, pertama ciptakanlah agar kita itu senang dulu kepada Al-Quran. Gimana membaca? Gimana membaca sesuai dengan kemampuan kita? Sesuai dengan kemampuan kita membaca. Makanya tingkat belajar membaca Al-Quran baru membaca Bapak Ibu, membaca. Tingkatannya membaca Al-Quran itu tingkatannya seperti orang sekolah. Membaca. Jadi membaca. Ini jadi masih 4 itu, masih tetap Pak Haji. Jadi saya masih menerangkan tentang membaca saja. Membaca. Jadi tingkatan orang yang mempelajari Al-Quran, Bapak Ibu, membaca itu mohon maaf seperti sekolah. Ada sekolahnya PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada mahasiswa, ada dosen, ada guru besar. Membaca Al-Quran itu tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu, maaf Bapak Ibu, membaca Al-Quran supaya menanamkan kita cinta kepada Al-Quran. Mulai kecil saja sudah kita tanamkan anak kita. Alif, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Ya. Itu kita tanamkan. Sudah kita akan sampai orang tua ya kesel-kesel, giring putranya, ngajak putranya, putunya nenggone TPA,
kemudian berangkat nunggoni ngancani mung bedake bisa ngaji. Dan membaca Quran itu, mempelajari Al-Quran baru tali Quran membaca saja masih kok 1, 2, 3, 4, 5, 6 suwi banget ya. Makanya ada tingkatan alif, ba, ta, sa, jim, ta, kok. Kemudian yang berikutnya ada selanjutnya sampai dengan Iqra yang 6 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Iqra 6. Itu saja Bapak Ibu, bagi sudah lulus Iqra 6 saja membacanya masih gerudal-gerudal, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan kita yang sudah bisa atau pandai membaca Al-Quran, jangan terus menjelek-jelekan, memberikan satu ancaman yang tidak baik, kalimat yang tidak menyenangkan pada anak kita untuk membaca Al-Quran. Justru malah sebaliknya kita berikan dorongan, dukungan, bombongan, motivasi agar terus belajar. Makanya itu Bapak Ibu. Jadi ada ustadz yang sudah pandai membaca Al-Quran, melihat adik-adik anak-anak kita yang sedang baca Al-Quran itu, kita harus memberikan motivasi. Tidak boleh kita itu memberikan patah semangat. Makanya ada SD, ada ada TK, alif, ba, ta, kemudian kalau SD ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Kalau tingkatnya SMP, Sanawi beda lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di tingkatnya aliyah lain lagi loh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Paling tinggi yang paling bagus baca Al-Quran Bapak Ibu adalah apa? Pakai apa itu? Tilawah. Yang paling bagus itu tilawah, karena tilawah itu apa? Itu berawal dari mempelajari Al-Quran, mulai dari apa? Taksib, makhraj, tajwid, panjang, pendek, waqaf, ibda itu tahu semua. Hingga paling tinggi nilainya membaca Al-Quran itu yaitu tilawah, yaitu membaca Al-Quran yang dengan pakai lagu. Contohnya umpama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling tinggi Bapak. Dan model-model tilawah itu macam-macam lagunya. Kalau sudah tingkatannya tilawah, itu kita mempelajari Al-Quran, itu membaca bacaan Al-Quran dengan baik. Itu ada ibayati itu ada 1, 2, 3, ada nahwan, ada hijaz, ada ros. Ini ya, ini baru talil Quran membaca saja. Nah, oleh karena itu agar cinta pada Al-Quran, jadi mulai tanamkan membaca Al-Quran. Saya itu sejak kecil itu sudah ikut belajar Bapak Ibu. Mohon maaf, ada lomba dan ikut, lomba wudhu ikut, lomba ngaji ikut. Saya nggak tahu, pokoknya digiring orang tua semua main boleh. Lomba wudhu ikut, lomba adzan ikut, lomba ngaji ikut, nggak tahu. Tahu-tahu alhamdulillah bisa. Sampai dengan saya ikut tilawah. Dan saya pernah saya dapat juara tingkat provinsi. Tak terasa Bapak Ibu. Itu, jadi ini baca tilawah, membaca Al-Quran. Selesai Bapak Ibu. Cukup membaca. Kemudian ada yang berikutnya, supaya kita cinta kepada Al-Quran setelah membaca, tanamkanlah suka mempelajari isinya Al-Quran.
Kalau tadi baru membaca saja pahalanya sudah luar biasa loh Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 17 huruf saja. Itu kalau bak saja sudah 10 kebaikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 17 huruf sudah 170. Itu kalau dibaca kita ngaji Al-Quran di bulan Ramadan sudah 170. Tingkatannya bahkan ditingkatkan sampai menjadi 70 bahkan sampai 300. Alangkah luar biasanya hebatnya keluarga muslim, bapak iso ngaji, garwani iso ngaji, anak-anaknya bisa membaca Al-Quran. Habis surat subuh ngaji semua bapak ibu, semua ngaji, ubah ngaji. Ya minimal anaknya yang kecil SMP, yang kedua nomor 2 itu adalah SMA Alia, yang satu itu adalah sudah kuliah, ngajinya bagus, bapaknya ngajinya bagus, tapi surat subuh ngaji, boleh ngaji ngaji. Ciptakan nahiru buyutakum bitilawatil Quran, sinarilah rumah tanggamu dengan baca Al-Quran. Karena apa? Rumah yang dibacakan Al-Quran Bapak Ibu itu bercahaya, sinarnya tembus sampai dengan sidratul muntaha, meskipun rumahnya itu jelek. Maka rumah yang tidak baik, rumah yang tidak baik, rumah yang jelek yaitu rumah yang tanpa sama sekali dibacakan Al-Quran, sepi dari rahmatnya Allah. Seperti rumah itu seperti kuburan. Apa ngaji ya di sholat subuh di kamar depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya ngaji karena ingin jadi tuntunannya anak-anaknya juga ngaji, ibunya juga ikut ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Anaknya juga ikut ngaji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anak yang kedua ikut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Putune melu ngaji, putune amin. Bapak Ibu ingat, imam itu makmum, orang yang membaca amin itu tinggal ikut imamnya. Kalau imamnya tinggi bacaannya, makmumnya ikut jawabnya tinggi. Kalau rendah ya rendah. Nek imamnya bagus, makmumnya aminnya juga bagus. Tapi kalau imamnya jelek ngajinya, makmumnya aminnya ya jelek. Toh. Ghairil maghdubi 'alaihim makmumnya mesti seirama amin. Tapi kalau makmumnya rendah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Makanya tergantung imam. Tapi juga ada namanya anak-anak kecil banyak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak itu macam-macam. Ada sing amin. Enten sing amin. Enten sing amin. Padahal itu artinya berbeda. Kalau amin ciloko, dan wong ndongake bapak ibu sedo, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fuan. Sak kampung ora ngerti ngaji maca Al-Qur'an. Amin. Amin. Ciloko. Padahal kuwi dikasih berkat. Mungkin sak binate, sak duwite, sak amplope lah kok. Amin. Ciloko. Memang betul Bapak Ibu, memang betul membaca Al-Quran itu kalau artinya, kalau membacanya salah keliru artinya berbeda. Nah ini yang dijadikan dasar para ustadz yang kadang-kadang menjelek-jelekan anak-anak kita membaca Al-Quran. Oh, ngaji kok salah keliru, rasa ngaji ini salah keliru, mocornya beda, itu artinya beda, ngerti kan? Wah, mati. Ya akhirnya bocah kan mengker terus tadi wedi. Nah itu.
Makanya meskipun artinya berbeda, tapi untuk target belajar orang tua harus memberikan motivasi. Bapak Ibu, saya kalau melihat masjid yang anak-anak kecil remajanya juga banyak, itu saya senang. Artinya ada regenerasi penerus perjuangan panjenengan semua. Tapi kalau masjid sudah tidak ada anak-anak kecil, remaja, pemuda, itu masya Allah. Nah bagaimana? Masjid itu tadi disenani juga ya di luar orang masjid agak tadi mari ramai ganggu bau sholat ya. Nah jangan. Orang tua ngajak anaknya boleh, tapi diarahkan, dijejeri, dikandani. Kalau bisa diarahkan supaya anak itu cinta kepada masjid juga, kepada masjid, sehingga nanti ada generasi penerus. Mengapa saya sampai tua ini senang kepada Al-Quran, senang kepada Islam? Dulu saya dikirim bapak saya ke masjid sampai turun ke masjid, terus turun ke masjid loh. Masjid turun yang mampu mau galar tok kayak masjid karo kancane tidur aja di masjid bapak. Itu karena apa? Karena saking cintanya supaya menanamkan orang tua kepada ini bapak ini mempelajari bapak. Kemudian yang berikutnya bapak ibu, nah, ini ya. Jadi ada tingkatnya membaca, mempelajari ya, belajar Al-Quran sampai dengan sudah membaca, bisa membaca. Kalau bisa ngaji itu tidak hanya sekedar khatam terus. Kalau bisa mulai sekarang membaca Al-Quran dengan arti sama isinya. Jadi isinya Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang kalau sudah khatam balik. Mulai sekarang ngaji baca Al-Quran, kemudian latihan membaca terjemahannya. Itu baca dulu aja terjemahnya kayak apa, sampai khatam lagi. Nah kalau sudah berulang kali tahu itu terjemahnya. Kalau terjemahnya itu memang Al-Quran itu berapa Bapak Ibu, menurut beberapa tafsir itu bermacam-macam. Bisa mendapat bagaimana tafsirnya Al-Marawi, bagaimana tafsirnya Ibnu Katsir, bagaimana tafsirnya Depak, bagaimana tafsirnya Al-Azhar. Kita membaca artinya, terjemahnya aja. Kok gitu? Yang bagus Bapak Ibu, kalau saya senang itu membaca tafsir itu adalah tafsirnya Ibnu Katsir, kupasannya luas.